Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya nggih. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Tidak sedikit manusia yang sibuk dengan syariatnya saja sehingga lupa pada hakikatnya. Padahal keduanya adalah sebuah kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Tidak sedikit manusia yang terjebak pada bentuk-bentuk materi, terjebak pada bentuk-bentuk pemberian Allah sehingga lupa bahwa ada berlian maknawi yang harus kita cari dan harus kita temukan untuk melengkapi, untuk menjangkepi perjalanan kita menuju Allah SWT. Sehingga yang muncul adalah apa? Yang muncul adalah pengakuan-pengakuan yang bersumber pada logika manusia, terjebak pada hukum kasualita, hukum sebab akibat. Maka tasawuf adalah sebuah solusi atau sebuah metode untuk mendidik hati kita, untuk mengasah kesadaran kita, untuk mengasah ketajaman mata hati kita agar paham bahwa Allah itu sudah selalu baik kepada makhluknya. Kalau di video sebelumnya Kiai Buya Sakur sudah memaparkan tentang mengasah rasa bersyukur, di video kali ini Kiai Buya Sakur akan memaparkan tentang cara bersyukur yang benar menurut beliau. Seperti apa paparan dari beliau? Langsung saja kita simak videonya, kita belajar bersama-sama. Jangan lupa rilekskan dulu posisi Anda, singkirkan dulu kebencian-kebencian di dalam hati Anda terhadap apapun, terhadap siapapun, dan siapkan wadah hati kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh beliau. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bersyukur itu ialah satu, dipakai untuk ibadah yang benar dan untuk menyantuni orang susah. Untuk ibadah dan menyantuni orang susah. Yang kedua, bersyukur itu ialah mengakui bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah. Mengaku diberi oleh Allah. Itu maksudnya. Wa syukru lil munazziliha wa huwal haqqu, dan juga mengakui pemberian yang menurunkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat itu kita syukuri dengan memberikan kepada orang fakir miskin, itu sangat mudah. Tetapi dipakai untuk ibadah lebih sulit. Mengakui pemberian Allah sulit sekali. Ya, mengapa sulit orang itu mengaku diberi oleh Allah? Karena dia merasa dia nyebar, dia bikin winian, dia merasa tanam, dia ngerasa membajak, dia ngerasa ngoyos, dia ngerasa mupuk, dia ngerasa ngebod, dia ngerasa ngangkut, ya ini nih akhirnya Pak, ini nih adalah hasil kerja keras saya. Ini nih hasil usaha saya. Ini hasil dari banting tulang peres keringat saya. Tidak pernah mengatakan ini pemberian Allah. Masih adakah zaman sekarang orang yang mengatakan ketika mendapat rezeki mengatakan saya diberi oleh Allah? Sudah hampir tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, hadza min fadli, ini adalah anugerah dari Allah.
Ada orang punya istri cantik. Bagaimana asalnya? Kepokoli ngemat ini. Jarang guyang 40 hari. Masih adakah mengatakan istriku ini adalah pemberian dari Allah? Saya tidak pernah mendengar ada seorang yang mengatakan istriku pemberian dari Allah. Yang ada ini karena saya kemat jalan. Ya, seseorang mendapat jabatan gubernur. Bagaimana Anda bisa jadi gubernur? Masih adakah seorang gubernur mengatakan saya diangkat oleh Allah? Ada nggak? Paling-paling saya dulu kampanyenya habis 40 miliar. Ya. Betul nggak? Jadi kalau kita ngasih uang orang fakir mah gampang. Nih bagi-bagi selesai. Tapi untuk mengakui ini pemberian Allah sangat sulit sekali. Artinya dengan mengatakan ini hasil kerja keras saya nih, sama dengan saya tidak diberi oleh Allah, tapi saya dapat karena kerja keras. Ya, pengingkaran yang tersembunyi. Tapi sekalipun tersembunyi oleh Allah dihitung. Tersembunyi bagi kamu, Allah mah ada yang tersembunyi. Iya. Iyalah. Iya enggak begitu? Iya. Sampai kiainya sendiri mengatakan kepada santrinya yang pinter dan jadi kiai, kamu bisa ngaji karena saya yang mengajari kamu. Oke? Kiainya pun mengatakan bahwa kamu pinter bukan diajarin oleh Allah, tapi karena aku yang mengajari kamu. Kalau bukan aku belum tentu kamu sepinter itu. Koplok. Haha, kan koploknya. Jadi sang kiainya juga minta disyukuri karena dia telah mengajarkan. Ya enggak juga sih. Ya bisa saja dia tidak sadar kok. Karena dia tidak ngaji ini. Ya karena dia tidak ngaji ini. Ngajinya ngaji syariat aja. Kalau begitu. Sebab kalau dalam hal masalah ini, kalau kita menggunakan bahasa hakikat, dari mana kau dapatkan sepeda ini? Dari mana kau dapatkan motor ini? Weh Pak polisi, ini dapat dari Allah, langsung ditangkap kamu malingnya. Polisi nanya, dari mana motor ini? Dari Allah, tangkap ini malingnya sudah. Karena tidak ada alasan dari Allah itu. Karena ini motor adalah motor yang dinyatakan hilang oleh pemiliknya, sudah dilaporkan, ternyata ketangkap polisi. Lalu kamu ditanya, motor dari mana? Dari Allah, ya berarti kamu malingnya. Karena logika manusia tidak menerima kan pemberian Allah. Kapan Allah memberinya? Di sini. Logika berbicara bahwa Allah tidak memberi. Kapan berinya? Kapan nyelodor tangannya kapan? Terus Allah ngasih motor bagaimana salahnya? Allah bikin motor sendiri gitu. Memang Allah bisa bikin motor? Ini persoalan. Ini persoalan. Paham nggak? Jadi ternyata sulit kan? Ya iya. Yang menolak otak kamu sendiri yang menolak. Jadi ya itulah. Selama ini makanya perjalanan panjang membangun cinta di hatimu.
Bagaimana kamu bisa mencintai Allah? Kalau selama ini kamu tidak pernah merasa diberi oleh Allah, bagaimana kamu cinta? Itu persoalannya. Betul nggak? Iya. Jadi jangan bilang ini mudah. Ini persoalannya logika kamu menyangkal. Kalau saya tidak kerja keras, belum tentu saya dapat uang sekian. Kalau saya tidak kampanye muter-muter keliling se-Jawa Barat, keliling se-Jawa Tengah, nggak mungkin mereka milih saya jadi bupati. Kan suara kan dibeli. Ya. Iya. Artinya bahwa akalmu masih terbelenggu dengan materi, dengan hukum kausalita. Iya.